Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah. Kenapa manusia itu mulia? Pertanyaan yang perlu kita jawab. Ternyata manusia mulia itu karena disebabkan oleh 3 aspek. Pertama, manusia mulia karena jauharul akal. Mulianya akal. Substansi akal. Dengan akal, pembeda antara binatang dan manusia adalah akal pikiran. Maka manusia mulia karena jauharul akal, kemurnian, kesucian akal pikiran. Karena manusia itu mulia karena akal pikirannya, maka tidak boleh seseorang untuk merusak akal pikirannya. Wajib menjaga akal pikirannya. Maka haram hukumnya minum minuman khamar, haram hukumnya narkoba, disebabkan karena bisa merusak akal. Karena akal adalah jauharul fikr, jauharul akal, esensi kemuliaan manusia. Yang kedua, esensi kenapa manusia itu mulia, karena jauharul qalb, kemurnian esensi hati. Mata batin manusia, tempat bersemayamnya iman, tempat bersemayamnya ketakwaan, keimanan, ketawaduan ada pada hati. Maka disitulah esensi kenapa manusia itu mulia. Binatang gak punya hati. Hati yang terpatri jiwa keimanan pada Allah SWT. Jiwa yang ada dimensi manusiawi ada pada dirinya. Maka manusia mulia disebabkan karena jauharul qalb, esensi hati. Yang ketiga, kenapa manusia mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena jauharul arkan. Suci dan esensi kebaikan dari seluruh ragawi manusia yang melahirkan jauharul amal, melahirkan sebuah amal perbuatan. Allah berikan seluruh ragawi manusia, jasadi manusia ini untuk apa? Untuk melakukan sebuah perbuatan amal saleh. Maka disitulah 3 penyebab manusia itu mulia. Manusia akan tambah mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan 3 hal penting pada diri manusia. Diberikan yang disebut dengan tauhid, al-iman. Maka orang yang beriman ada pada keimanan pada logika berpikir, keimanan pada hati merenung, dan keimanan pada amal perbuatan yang semuanya harus berada dalam dimensi keimanan dan dimensi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dimuliakan oleh alam semesta disebabkan karena Allah memberikan sisi-sisi syariah. Untuk apa? Untuk menata pikiran, menata hati, menata ragawi. Dengan adanya syariah, manusia tertata hidupnya, tata tuturnya, tata titah lakunya dengan syariat yang Allah tetapkan kepada diri manusia. Dimensi syariat inilah manusia bisa dekat dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah sisi amaliyah manusia. Sisi amaliyah manusia itu adalah jauharul amal. Maka Allah Subhanahu wa taala menilai esensi manusia itu dari ketulusannya melakukan suatu perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal saleh untuk orang lain. Maka Allah menetapkan sebuah hakikat ma'rifat, bahwa hakikat suatu perbuatan, ma'rifat suatu perbuatan, ma'rifat suatu pengetahuan ada pada seberapa hati kita melakukan itu dengan penuh kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah memberikan penegasan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu adalah dimensi ihsan,
dimensi sufistik, dimensi ketulusan, kebeningan hati di dalam melakukan apa yang Allah perintahkan kepada manusia. Intinya adalah manusia mulia disebabkan karena mulianya akal pikiran, mulianya hati, bersemayamnya iman dan ketakwaan, dan mulianya amal saleh yang dilaksanakan oleh ragawi insani yang terpatri dalam dimensi tauhid, dimensi syariat, hakikat ma'rifat. Disitulah manusia yang mulia, manusia yang sempurna, karena perpaduan antara syariat, hakikat, ma'rifat, jauharul fikr, jauharul qalb, dan jauharul arkan. Itulah manusia yang sesungguhnya, esensi manusia yang sesungguhnya, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dapat meraih 3 kemuliaan itu dengan bersama-sama dan kolektif agar kita menjadi manusia yang sempurna. Demikian kajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya untuk kita sekalian. Usikum menafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.